Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Azhar, anak-anak kelas 3. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PABP ke bab selanjutnya, yaitu tentang bab akhlak. Apa itu judulnya kita lihat di sini, yaitu tentang adab bertamu dan menerima tamu. Nah, anak-anak pasti sudah pernah ya yang namanya bertamu maupun menerima tamu atau menyambut tamu di rumah. Nah, tetapi dalam agama Islam itu pun diatur yang namanya mau berkunjung bertamu maupun menerima tamu. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, adab bertamu. Nah, bertamu itu apa toh Pak? Nah, anak-anak harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bertamu atau artinya bertamu itu apa. Kita lihat, bertamu artinya apa? Datang berkunjung. Datang berkunjung kemana? Ke tempat saudara atau ke tempat famili kita untuk bersilaturahim, agar saling bisa menyapa, bisa tahu keadaannya masing-masing, dan dengan tujuan yang baik pula. Datang berkunjungnya untuk kegiatan yang bermanfaat atau yang baik-baik saja. Nah, bertamu juga itu termasuk salah satu hal yang disukai oleh Rasulullah, karena dengan bertamu kita nanti bisa saling bertukar informasi atau saling dekat dengan teman atau dekat dengan keluarga yang jauh. Nah, langsung Pak Azhar lanjut. Nah, langsung masuk ke materi, hal-hal yang harus diperhatikan saat bertamu. Nah, ini anak-anak yang menjadi tamu contohnya ya. Nah, kalau anak-anak sedang bertamu atau menjadi tamu di rumah seseorang, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan atau kalian lakukan. Kalian harus tahu adabnya. Yang pertama apa? Nah, adab ketika bertamu yang pertama, mengucap salam dan meminta izin. Jadi anak-anak sebelum masuk ke rumah teman atau keluarga yang akan ditamu, anak-anak harus mengucap salam dulu. Nah, mengucap salam dan meminta izin untuk bertamu. Nah, sebelum itu pun dalam meminta izin atau sebelum bertamu pun itu ada caranya sendiri. Ada yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, anak-anak tidak boleh berteriak-teriak untuk memanggil tuan rumah. Jadi anak-anak kalau sedang bertamu tidak boleh memanggil atau tidak boleh salam dengan suara yang keras. Karena apa? Itu nanti bisa mengganggu tuan rumah. Nah, jadi saat meminta izin harus dengan suara yang pelan atau dengan suara yang sopan. Terus lagi saat meminta izin tidak boleh mengucap salam lebih dari tiga kali. Nah, jadi anak-anak saat mengetuk pintu atau dan mengucapkan salam saat bertamu tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali gimana Pak? Tanpa jawaban dari orang yang punya rumah. Nah, kalau anak-anak sudah mengetuk pintu dan mengucap salam 3 kali, yang punya rumah tidak ada respon atau tidak ada jawaban, sebaiknya anak-anak pulang kembali. Nah, terus apa lagi yang tidak diperbolehkan saat meminta izin atau mengucap salam? Tidak boleh mengetok pintu secara berlebihan. Jadi notoknya yo sewajari, pelan saja atau secukupnya, tidak boleh menggedor-gedor. Nah, namanya itu nanti tidak sopan. Lalu apalagi yang tidak diperbolehkan? Mengintip ke dalam rumah. Nah, waktu mau bertamu ternyata sudah salam tetapi pintunya terbuka, lalu anak-anak coba mengintip atau melihat ke dalam. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena nanti dikira kita orang tidak baik. Loh, kok kinceng-kinceng kayak meh ngopo ya. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh mengintip ke dalam rumah, apalagi salam belum ada jawaban sama orang yang punya rumah langsung masuk ke dalam rumah. Nah, itulah cara-cara yang tidak diperbolehkan saat meminta izin akan bertamu. Lalu ada bertamu yang selanjutnya, tidak bertamu pada sembarang waktu. Nah, maksudnya di sini saat anak-anak berkunjung atau bertamu harus memperhatikan waktu kedatangan anak-anak tersebut. Tidak saat orang sedang sholat atau sedang waktu istirahat. Jadi anak-anak datang bertamu itu di waktu yang tepat. Contohnya kapan, Pak? Mungkin pagi. Ya, sekitar kalau waktu libur ya setelah pukul 6 atau pukul 7. Nah, kalau malam jam berapa, Pak? Kalau malam lebih baik setelah maghrib. Biasanya setelah maghrib orang yang punya rumah biasanya stay di rumah setelah maghrib. Nah, itu yang dimaksudkan bertamu tidak sembarang waktu atau waktunya harus tepat. Lalu jangan terlalu lama saat bertamu. Nah, apabila kita berkunjung ke teman, bertamu ke rumah teman, jangan terlalu lama. Kenapa, Pak? Nah, siapa tahu tuan rumah atau teman kalian itu punya hal yang harus dilakukan. Kalau kalian nanti bertamunya lama, nanti tuan rumah atau teman kalian akan melakukan sesuatu hal jadi tertunda. Nah, jadi secukupnya saja. Jikalau keperluannya sudah selesai, anak-anak harus pamit untuk pulang. Selanjutnya, tidak melakukan perbuatan yang mengganggu tuan rumah. Nah, jadi saat bertamu harus menjaga etika atau sifat yang baik, jangan sampai mengganggu. Wong wis dolan ning ngene kancane malah rame. Nah, nanti bapak ibunya sedang istirahat malah mengganggu, malah lari-lari. Nah, itu namanya contoh perbuatan yang mengganggu tuan rumah. Lanjut lagi. Makan atau meminum yang disajikan oleh tuan rumah. Jadi, kalau diberi makanan atau minuman oleh orang yang punya rumah, hendaknya kita makan karena kita menghormati apa yang diberikan oleh tuan rumah. Dihormati, makannya juga seperlunya. Orang juk mangane sak penake dhewe, dimakan semua atau diminum semua kecuali mendapat izin. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, adab saat bertamu yang terakhir yaitu berpamitan sebelum pulang. Nah, jadi anak-anak kalau mau pulang saat bertamu harus berpamitan dulu. Nah, kenapa Pak harus berpamitan? Nah, bayangkan kalau teman kalian sedang di belakang, terus kalian mau pulang, tiba-tiba langsung pulang tanpa izin, apa yang terjadi? Nah, teman kalian akan mencari, wah, si iki nang ndi yo mau lingguh ning kene kok ujug-ujug hilang. Nah, itulah hal yang tidak diperbolehkan. Sebaiknya kita izin dulu sebelum meninggalkan rumah yang kita bertamu tersebut. Nah, itulah hal-hal atau adab yang harus kita perhatikan saat pergi bertamu ke rumah seseorang. Lalu selanjutnya, adab menerima tamu. Nah, kalau tadi anak-anak ceritane dadi tamune. Nah, saiki ceritane anak-anak sik dadi tuan rumah atau orang yang kedatangan tamu. Nah, cara memuliakan tamu yang pertama bagaimana? Ada 5. Menyambut tamu dengan muka manis dan tutur kata yang lembut. Jadi, kalau ada tamu datang, kita harus menyambutnya dengan muka manis. Orang juk cemberut apa maneh manyun-manyun lagi nesu. Nah, harus dengan muka yang manis, yang berseri-seri, dan disambut dengan kata yang lembut. Kalau bisa dengan bahasa Jawa, dijawab salamnya assalamualaikum, waalaikumsalam, badhe pados sinten Pak, Bu. Nah, ayahnya ada ndak Le? Nah, ada, silahkan duduk dulu. Nah, seperti itu contoh menyambut dengan tutur kata yang
lembut. Lalu yang selanjutnya, mempersilahkan tamu untuk masuk dan duduk. Nah, kalau pintunya terbuka, pintunya masih terbuka dan tamunya belum masuk, anak-anak harus mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk, jangan dibiarkan saja. Mengko tamune wis teko, wis belum dibilang untuk duduk, jadi tamunya akan berdiri terus. Namanya itu tidak sopan, orang menghormati tamu. Jadi tamu setelah disambut lalu dipersilahkan untuk duduk. Selanjutnya, menyediakan hidangan yang terbaik. Maksudnya menyediakan makanan atau minuman yang terbaik. Maksudnya yang terbaik itu yang terbaik yang ada di rumah kalian. Seumpama di rumah punya rengginang atau rengginang sama buah. Nah, itu yang terbaik mana kira-kira menurut anak-anak? Yang terbaik adalah buah. Jadi yang disajikan itu hal yang terbaik, makanan atau minuman yang terbaik. Jadi yang disajikan yaitu buahnya tadi. Seperti itu maksudnya dari hidangan yang terbaik. Kalau tidak ada di rumah ya seadanya. Seada yang di rumah, tetapi hal yang menurut kita yang terbaik, karena akan kita berikan kepada orang lain. Lalu cara memuliakan tamu selanjutnya, menerima tamu menginap apabila datang dari jauh. Nah, apabila anak-anak punya teman atau saudara yang datang bertamu dan orang tersebut datangnya dari jauh, maka anak-anak harus menerima tamu tersebut untuk menginap. Nah, menginap pun itu ada batasnya. Berapa hari? 3 malam. Boleh enggak Pak kalau sampai 1 minggu? Nah, kalau tuan rumah mengizinkan tidak masalah atau tidak apa-apa, berarti diperbolehkan. Kalau saudara sendiri apalagi mau nginep seminggu pun tidak dipermasalahkan alias diperbolehkan. Lalu cara memuliakan tamu yang terakhir, mengantarkan tamu saat akan pulang. Nah, jadi tamu apabila sudah berpamitan, hendaknya tuan rumah mengantarkan tamu sampai depan pintu rumah. Jadi tamunya harus diantarkan minimal sampai depan rumah atau ngarep gerbang supaya lebih sopan, seperti itu. Nah, selesai. Nah, terima kasih. Materi tentang cara bertamu dan menerima tamu sudah selesai. Cukup sekian dari Pak Azhar, akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.